Puji kebijakan naturalisasi PSSI, pelatih naturalisasi Jepang bicara peluang timnas. Terungkap, situs asing beberkan pemain andalan Sintayong di skuad Garuda. Anti pemain titipan, perjuangan Ragnar Oratmangun dimulai. Bocoran update ranking FIFA Timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Puji kebijakan naturalisasi PSSI, pelatih naturalisasi Jepang bicara peluang timnas. Pelatih naturalisasi asal Jepang Wagner Lopez bicara soal peluang timnas Indonesia bisa menumbangkan Samurai Biru yang disebabkan hal berikut. Timnas Indonesia tengah bersiap untuk melakoni sejumlah pertandingan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang menjadi salah satu lawan terberat yang akan dihadapi skuad Garuda, mengingat tim berjuluk Samurai Biru tersebut termasuk dalam raksasa Asia. Negeri matahari terbit itu tercatat pernah menumbangkan sejumlah tim kuat seperti Jerman dan Spanyol pada Piala Dunia 2022. Melihat situasi yang dihadapi timnas Indonesia ini membuat sejumlah supporter Garuda beranggapan laga itu akan menjadi perlawanan yang sangat sulit bagi Marcelino Ferdinand dan kolega. Kendati begitu, pandangan berbeda diutarakan oleh mantan pemain timnas Jepang Wagner Lopez. Juru taktik yang kini melatih PSS Sleman itu membeberkan terkait perbandingan kualitas Jepang saat ini dengan era kala dirinya masih menjadi pemain naturalisasi Samurai Biru. Menurutnya, walaupun Jepang memiliki kualitas yang sangat bagus, namun skuad Samurai Biru masih memiliki sejumlah kekurangan, terutama dari segi penyelesaian bola. Ia juga menyoroti kualitas pemain timnas Indonesia saat ini yang telah berkembang pesat tak terlepas dari hadirnya pemain naturalisasi. Pria berusia 55 tahun tersebut memuji program naturalisasi yang berhasil membuat timnas Indonesia kini semakin kuat. Kebijakan tersebut akhirnya membuahkan prestasi hingga sejarah bagi timnas Indonesia. Meski begitu, Wagner Lopez juga meminta agar PSSI tidak melupakan potensi pemain lokal. Dirinya mengaku bahwa para pemain lokal juga memiliki perkembangan yang bagus sehingga bisa membantu kekuatan skuad Garuda. Selain itu, pemain naturalisasi juga diminta untuk memberi contoh yang baik kepada para pemain lokal agar sepak bola Indonesia bisa naik kelas. Terungkap, situs asing beberkan pemain andalan Sintayong di skuad Garuda. Meski kerap memainkan para pemain keturunan di Eropa, namun menurut statistik situs asing ini, justru bakat lokal kelahiran Jawa Tengah yang jadi andalan Sintayong di timnas Indonesia. Siapa dia? Seperti diketahui sejak tiba di Indonesia pada tahun 2020 lalu, pelatih Sintayong memang cukup gemar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Terbukti pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua kemarin, skuad Garuda memiliki 10 pemain berdarah campuran di skuadnya. Meski sudah punya cukup banyak amunisi pemain naturalisasi, namun PSSI selaku induk sepak bola Indonesia mengaku masih ingin menambah jumlah tersebut. Namun menariknya, meski pemain keturunan kerap jadi tumpuan, laman Transfermarkt justru menyebut bakat lokal justru sering jadi andalan pelatih Sintayong. Menurut situs asal Jerman tersebut, pemain yang paling sering diturunkan Sintayong di timnas Indonesia adalah Pratama Arhan. Tercatat, bek sayap kelahiran Blora Jawa Tengah ini tampil sebanyak 41 pertandingan buat timnas Indonesia dalam 6 event berbeda. Bahkan di Piala Asia 2023 kemarin, mantan penggawa PSIS tersebut 3 kali tampil sebagai starter dan membantu skuad Garuda lolos ke babak 16 besar. Jumlah penampilan Pratama Arhan bahkan mengungguli sang kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam yang sejauh ini baru torehkan 40 laga. Selain jumlah penampilan yang banyak, rapor Pratama Arhan juga terbilang mentereng dengan torehan 3 gol serta 8 assist. Bahkan Pratama Arhan saat ini tengah bertengger sebagai top assist timnas Indonesia senior arahan Sintayong. Lantas dengan catatan impresif tersebut, mampukah Pratama Arhan melanjutkan performa gemilangnya dan kembali amankan tempat utama di lini pertahanan timnas Indonesia? Menarik dinantikan. Anti pemain titipan, perjuangan Ragnar Oratmangun dimulai. Ragnar Oratmangun yang melanjutkan karirnya di klub milik orang Indonesia LCW Dander dituntut buktikan kualitasnya.
Meski bermain di klub milik Sihar Sitorus, Ragnar Oratmangun tak otomatis bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak dan jadi prioritas utama pelatih Dander Vincent Edward. Sihar Sitorus sebagai pemilik klub FCV Dander menegaskan bahwa urusan menit bermain Ragnar ialah wewenang staf pelatih, bukan dirinya sebagai pemilik klub. Sihar juga menegaskan bahwa Ragnar harus bisa menunjukkan kemampuannya sebagai pemain profesional sehingga bisa menembus skot utama Dander dan mendapatkan menit bermain. Ya, ini yang kita tunggu dari Ragnarnya sendiri. Tapi saya yakin dengan dia, saya percaya kalau pengalaman dia kan di level 1 Belanda. Dia tahu apa yang diharapkan dari seorang profesional, kata Sihar. Sihar juga menyampaikan bahwa bergabungnya Ragnar ini tentu akan dimanfaatkan oleh pelatih untuk menambah kekuatan Dander. Ia juga mengaku mendapat informasi bahwa Ragnar bisa ditempatkan di sejumlah posisi dan hal itu yang harus dibuktikannya di lapangan nanti. Saat ditanya kemungkinan Dander merekrut pemain Indonesia lainnya, Sihar pun mengatakan peluang itu selalu ada, tetapi untuk mewujudkannya bakal kembali kepada tekad dan keberanian para pemain Indonesia untuk mencoba peruntungan di luar negeri. Sihar juga mengaku bahwa pihaknya selalu menghargai keahlian dari para pemainnya, termasuk pemain Indonesia. Ia juga memantau bagaimana perkembangan para punggawa Garuda dalam menampilkan performanya. Bocoran update ranking FIFA Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia akan mengumumkan ranking FIFA September nanti, termasuk ada potensi skuad Garuda mengalami perubahan posisi. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ke-133 dunia, yang mana di Asia Tenggara skuad Garuda menempati posisi 3 berada di bawah Thailand dan juga Vietnam. Untuk mendekati peringkat FIFA, Vietnam, dan Thailand, Timnas Indonesia wajib mendapatkan hasil positif saat tandang ke markas Arab Saudi dan juga menjamu Australia di 2 matchday awal grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk perhitungan laman footballranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 19,38 poin jika menang atas Arab Saudi. Jika imbang, Timnas Indonesia bakal meraup 6,88 poin, sementara jika kalah, skuad Asuhan Sintayong kehilangan poin sebesar 5,62. Lantas, bagaimana dengan laga melawan Australia? Jika menang atas Australia, tim Merah Putih meraup 21,38 poin di ranking FIFA. Jika imbang mendapatkan 8,88 poin dan andai kalah, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kehilangan 3,62 poin. Namun apabila di luar dugaan Timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda bakal meraup poin sebesar 40,76 dan berpotensi menggeser 11 negara sekaligus. Negara-negara yang berpotensi digeser oleh Timnas Indonesia adalah Gambia, Rwanda, Nicaragua, Zimbabwe, Republik Afrika Tengah, Siprus, Malawi, Niger, India, Estonia, dan Sierra Leone. Karena itu menarik menanti aksi Timnas Indonesia di laga melawan Arab Saudi dan Australia. Harapannya tim Merah Putih bisa membawa hasil positif, apalagi jika ngebut di awal peluang Timnas Indonesia minimal finish 4 besar di klasemen akhir grup C bakal semakin terbuka.